Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullah. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita nikmat-nikmat kesehatan jasmani dan rohani agar kita dapat berkumpul dalam satu sesi momen yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu Q&A, Quest and Answer astronomi yang sudah mencapai ke-37 begitu. Nah, pada hari ini kita hadirkan narasumber yang salah satunya itu dari tim Oifungsu, ada Makromatul Afifa SE, ya, ini bagian dari tim Planetarium Oifungsu. Boleh dulu sapa dulu Kak kepada para penonton. Halo, ya. Dan sini juga kita hadirkan ya dari Planetarium UIN Wali Songo Semarang, ya. Ada Bang Vika Afamul Fuska MH. Boleh disapa dulu Bang Afik, Bang Vika. Halo teman-teman. Halo, baik, luar biasa ya. Jadi beliau dari tim Planetarium UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada hari ini kita membawa tema yaitu bincang-bincang seputar planetarium. Nah, teman-teman yang mau penasaran dengan tema pada hari ini, silakan tetap standby di live streaming kita di Instagram pada hari ini, pada 5 Zulhijjah, hari Jumat 5 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan 22 Mei 2026 Masehi, yang dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Nah, kalau gitu Bang Vika, nah boleh dulu Bang Vika diperkenalkan dulu Bang Vika, karena teman-teman ini masih banyak yang belum tahu nih apa itu Planetarium UIN Wali Songo Semarang. Boleh Bang diperkenalkan dulu, dipersilakan. Oke, terima kasih. Bisa terdengar jelas ya suara saya ya? Dengar Oke, jelas. mungkin bagi teman-teman masih bingung ya atau belum memahami apa itu Planetarium UIN Wali Songo Semarang. Oke, bisa saya jelaskan sedikit mengenai sejarahnya ya. Jadi di UIN Wali Songo Semarang kebetulan itu punya dua entitas, yaitu planetarium dan observatorium. Nah, tentunya teman-teman mungkin masih bingung nih apa itu planetarium dan apa itu observatorium. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu apa itu planetarium dan apa itu observatorium. Jadi planetarium itu adalah sebuah gedung teater yang berfungsi untuk memperagakan simulasi susunan bintang dan benda-benda langit. Jadi umumnya itu berbentuk kubah setengah bola, tapi ada yang berbentuknya bermacam-macam. Nanti kita bahas lah untuk teknisnya. Sedangkan untuk observatorium itu adalah tempat untuk mengamati benda-benda langit secara langsung. Jadi kata kuncinya adalah kalau planetarium itu untuk tempat mensimulasikan, sedangkan untuk observatorium itu untuk tempat pengamatan secara langsung. Nah, kebetulan di UIN Wali Songo itu mempunyai dua entitas itu. Jadi dalam satu gedung itu ada dua entitas, yaitu planetarium dan observatorium. Nah, berdirinya ini itu adalah salah satu dari karena dulunya rektor pertama UIN Wali Songo itu adalah seorang ahli falak. Namanya Kiai Haji Zubair Umar Al-Jailani. Nah, makanya untuk sebagai bentuk penghormatan kepada beliau karena rektor pertama dan sekaligus sebagai ahli astronomi, ahli ilmu falak, makanya dibentuklah sebuah planetarium yang diberikan nama juga Kiai Haji Planetarium Zubair Umar Al-Jailani atau biasa disingkat Zuhal. Zuhal itu kan nama planet Saturnus ya. Sebagai bentuk bahwa planet ini, planetarium di UIN Wali Songo itu seperti Saturnus, planet yang indah gitu. Nah, mungkin itu kan. Wah, luar biasa ya. Jadi itu dua entitas yang berbeda antara planetarium dan observatorium yang ada di UIN Wali Songo Semarang. Nah, mungkin dari netizen yang ini yang tidak mengikuti Oifungsu, boleh dulu kita perkenalan dulu dari tim Oifungsu. Di sini ada Kak Afifa. Silakan Kak Afifa, apa itu Oifungsu Kak Afifa? Halo, perkenalkan dulu ya, saya Makromatul Afifa, saya dari tim Planetarium Oifungsu. Jadi Oifungsu itu adalah Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sama dengan Planetarium UIN Wali Songo ya, kita juga di bawah naungan dari kampus UMSU gitu. Nah, kalau kita di Oifungsu selain planetarium, kita itu sebuah observatorium ya, juga ada tempat pengamatannya gitu. Jadi kalau Oifungsu sendiri itu ada planetariumnya dan juga ada observatoriumnya untuk tempat
penelitian atau pengamatannya begitu. Wah, Mungkin luar biasa. lebih lanjut ya. Oke, ya baik, ini kita sudah perkenalan antara kedua narasumber kita pada hari ini ya teman-teman sekalian. Mungkin sambil kita menunggu, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kita kedahulukan dulu pertanyaan dari kolom komentar yang sudah tertera di postingan kita sebelumnya, sebelumnya di flyer Q&A yang ke-37, ini kita dahulukan. Nanti teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung aja nanti ditambahkan di komentar di live streaming kita, nanti kita akan jawab ya sesuai dengan waktu kita sampai jam 11 nanti. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, ini dari Rihanyo ya. Ini halo Min, mau nanya nih, untuk kunjungan ke planetarium itu kayak mana ya? Apakah harus daftar dulu dan bagaimana sistem atau alur kunjungannya ya? Apakah pengunjung akan dipandu atau seperti museum kita hanya lihat-lihat saja? Nah, mungkin dari Bang Vika, itu gimana Bang kalau misalkan kunjungan ke planetarium UIN Wali Songo Semarang? Oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang mau kunjungan ke Planetarium UIN Wali Songo Semarang, nanti bisa menghubungi admin, bisa lewat DM, ya DM di IG Planetarium, ataupun di situ ada pamfletnya nomor adminnya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa mengechat nomor admin, kemudian mengirimkan surat. Jadi mengirimkan surat minimal maksimal adalah H-1 pekan. Setelah mengirimkan surat, nanti untuk booking waktunya, karena kebetulan nanti biar kita cross check apakah waktu itu akan berbenturan dengan kunjungan dari instansi yang lain. Jadi kita nanti teman-teman nanti bisa memilih nih kira-kira waktunya yang pas itu apa. Karena kita itu di Planetarium UIN Wali Songo Semarang itu terbuka mulai hari Senin, kunjungannya itu terbuka mulai hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Kamis itu ada 3 sesi, yaitu jam 9, kemudian jam 11, sama jam 2. Kalau khusus untuk hari Jumat, karena untuk laki-laki ada Jumatan juga ya, jadi hanya terbuka 2 sesi saja, yaitu jam 9 sama jam 2. Nah, nanti bagi teman-teman kalau mau kunjungan, silakan nanti bisa untuk menghubungi admin planetarium. Jadi nanti akan diarahkan kira-kira untuk hari yang kosong itu apa. Setelah itu nanti silakan bisa mengirimkan surat. Nah, nanti ketika sudah hari H, nanti bisa teman-teman datang ke sini langsung, nanti akan ada pemandunya, ada tour guide-nya. Jadi nanti di sini teman-teman akan diajak ke observatorium. Jadi jika cuacanya nanti mendukung, cerah, nanti teman-teman akan diajak ke observatorium terlebih dahulu. Kita akan mengamati benda-benda langit. Kebetulan karena siang hari, pengamatannya ya yang ada hanya matahari. Kalau misalkan nanti ada bulan, kita bisa mengarahkan ke objek bulannya. Nah, setelah ke observatorium, nanti teman-teman akan diajak ke planetarium. Jadi nanti akan masuk ke gedung kubahnya, kubah setengah bolanya. Nah, nanti akan ditunjukkan nih, simulasi benda langit. Jadi teman-teman nanti akan diajak seakan-akan akan pergi ke luar angkasa. Nah, nanti pastinya akan seru lah. Silakan teman-teman kalau mau datang ke Planetarium UIN Wali Songo Semarang. Nah, itu dia tadi ya, buat kunjungan teman-teman yang mau berkunjung ke Planetarium UIN Wali Songo Semarang, silakan ya dihubungi nomor tersebut. Nanti mungkin boleh kunjungin sosial medianya UIN ya, UIN Wali Songo Semarang ya, Planetarium UIN Wali Songo Semarang gitu. Nah, teman-teman yang belum tahu ya boleh dijelaskan juga dari tim OI Fungsu, Kak Viva, itu gimana kalau kita melakukan kunjungan ke OI Fungsu? Oke, terima kasih Bang Dimas. Kalau di OI Fungsu untuk kunjungan, yang pasti kita pertama harus booking dulu ya, benar daftar dulu, booking jadwal. Nah, itu kalau booking jadwalnya itu bisa dengan menghubungi dari WhatsApp atau bisa dengan datang langsung ke OI Fungsu gitu untuk booking jadwalnya. Nah, adapun syarat untuk di booking jadwalnya itu kita yang pertama harus mengisi formulir dulu. Mengisi formulir dari kita dan membayar panjar gitu. Nah, setelah mengisi formulir dan membayar panjar, maka bisalah sekolah atau instansi tersebut dijadwalkan untuk datang atau berkunjung pada tanggal yang telah disepakati gitu. Nah, kalau untuk alur kegiatannya, kalau di OI Fungsu ya benar kita sama ya dengan UIN Wali Songo Semarang ya, kita dampingi dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Jadi dari pertama itu
nanti naik ke atas, kan kita di rooftop ya, kita ada di lantai 7, itu pengunjung didampingi sama satpam dari bawah sampai ke lantai 7. Nah setelah di lantai 7, kita langsung pengunjung langsung diarahkan sama tim Oifumsu untuk pertama kali masuk ke ruang planetarium. Nah setelah dari ruang planetarium baru diarahkan ke ruangan instrumen. Di ruangan instrumen itulah dikenalkan beberapa alat-alat. Nah, baik dari ruangan planetarium maupun ruangan instrumen, itu pengunjung tidak dibiarkan sendiri. Mereka tentunya yang pertama didampingi sama tim, dan juga ada simulasi dari tim langsung live, narator ya, mungkin ya Bang Vika lebih sering disebut sebagai narator ya, di belakang layar gitu. Kemudian ke ruangan instrumen juga didampingi sama tim, ada penjelasan alat, sampai ke kegiatan outdoor di luar. Nah, kalau untuk TK sampai SMP itu tingkat pelajar, itu ada yang namanya penerbangan roket air. Selain pengamatan matahari pakai teleskop, juga ada penerbangan roket air gitu. Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari Oifumsu. Ya, baik, terima kasih ya Kak Viva. Nah, tapi sebelum itu kita masuk pertanyaan selanjutnya, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir yang menonton pada live streaming kita. Di sini ada Sadam.Andika, ada Nurnilam SP, ada Vika Akmamul. Ini kayaknya Instagram narasumber kita nih. Ada Ulana 8 ya. Ada Kasma Aina, ada Hainsan, ada Najwa Barinuri, ada Hadil _Al-Hasan, ada Jihad_Aja, ada Randi Oktian, ya, ada Fania Azahra, Fadil Toat, dan ada Sandika Alfalah. Halo semuanya teman-teman ya, tetap standby di sini ya. Nanti kita ada beberapa pertanyaan, nanti teman-teman kita sharing ilmunya terkait dengan tema yang kita pada hari ini. Oke, baik, terima kasih ya untuk kedua narasumber yang sudah menjelaskan pertanyaan tadi ya. Mungkin mudah-mudahan tadi teman-teman yang menanyakan dapat ilmunya bermanfaat ya. Kalau itu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya di sini dari Gibran Zen ya. Menurut kakak kedua narasumber, apa hal paling menarik dari planetarium yang bisa membuat anak muda lebih tertarik untuk belajar astronomi? Kita mulai dari Bang Vika. Oke, biar anak muda ini tertarik dengan hal-hal astronomi ya. Jadi kalau di Planetarium Uin Wali Songo itu, nanti teman-teman akan dijelaskan fenomena dengan menampilkan visual secara langsung. Jadi misalkan tema hari ini, jadi teman-teman nanti bisa request tema nih. Tema hari ini nanti misalkan bertepatan ada momen gerhana matahari. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa masuk ke gedung planetarium, nanti akan dijelaskan fenomena gerhana matahari itu seperti apa sih. Nah, nanti akan ada visualnya, akan ditampilkan, ada naratornya ya tadi dijelaskan oleh Mbak Afifah. Jadi nanti akan dijelaskan oleh si naratornya. Karena di planetarium itu ada dua orang yang namanya, ada yang narator sama operator. Operator nanti yang mengoperasikan, kemudian ada narator yang menjelaskan. Nah, nanti akan dijelaskan khusus untuk anak-anak, biasanya untuk anak-anak TK itu suka dengan visual-visual kartun. Nah, kita juga punya film nih, film tentang gerhana. Jadi nanti teman-teman akan di-playkan atau misalkan nanti akan dijelaskan film-film terkait gerhana yang nuansanya itu kartun. Jadi sehingga anak-anak itu tertarik untuk belajar astronomi. Mungkin itu. Nah, ini gimana untuk dari tim Oifumsu, Kak Afifah? Iya, kalau dari pengalaman ya, yang membuat mereka tertarik untuk belajar astronomi itu yang pertama kali, apa mungkin ya, pengalaman yang di dalam ruangan planetarium itu kan kita matikan lampu ya. Nah, kemudian kita tampilkanlah simulasi benda langit. Nah, mereka itu merasa benar-benar takjub di situ, wah gitu. Jadi, kalau menurut saya di situnya yang membuat mereka jadi tertarik. Seolah-olah mereka itu beneran berada di luar angkasa. Kalau dibilang disebut dengan pengalaman imersif ya Bang Vika, lebih ke pengalaman yang membayangkan benar-benar di luar angkasa gitu. Jadi mungkin itu yang buat mereka tertarik untuk belajar astronomi lebih dalam lagi setelah pulang dari kunjungan tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua mungkin seperti simulasi benda langit itu, kan mereka selama ini cuma tahu seputar tata surya mungkin ya dari pelajaran sekolah.
Mereka cuma tahu bulan sebagai satelit bumi ataupun matahari gitu. Nah, setelah mereka berkunjung ke planetarium, mereka jadi lebih tahu ternyata bumi itu kecil gitu. Ternyata masih banyak lagi benda-benda langit di luar gitu. Ternyata kita di langit malam, bintang-bintang atau yang bercahaya di langit itu apa gitu. Setelah mereka berkunjung ke planetarium, mereka jadi tahu. Jadi membuat mereka lebih penasaran lagi, bahkan mereka lihat langsung nih malam harinya. Mereka sering tuh memastikan ke kita tim planetarium, Kak, nanti malam bisa ya dilihat planet Venus misalnya. Iya, benar bisa dilihat nanti malam di jam 8 malam gitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang buat mereka jauh lebih tertarik gitu. Nah, bagus, luar biasa sekali ya. Itu tadi pertanyaannya dari jawaban Lukno Gibran Zen. Tapi kita sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya nih kan, mungkin teman-teman ini masing-masing belum tahu terkait dengan planetarium gitu. Jadi definisi planetarium itu kalau menurut dari Bang Fika itu apa itu Bang Fika? Oke, terima kasih. Jadi definisi dari planetarium itu adalah tempat atau gedung teater yang berfungsi untuk memperagakan atau memperagakan simulasi susunan bintang dan benda-benda langit. Jadi umumnya kebanyakan itu berbentuk kubah setengah bola. Kenapa disebut kubah setengah bola? Karena itu sebagai wahana untuk edukasi. Jadi ada yang planetarium itu berfungsi untuk wahana edukasi, ada yang hanya untuk entertainment. Kalau untuk edukasi biasanya itu berbentuknya setengah bola. Kenapa setengah bola? Karena itu mengibaratkan di langit kita. Jadi kita melihat langit itu seperti bola. Terus kemudian yang ditapakinya ini adalah bumi kita. Nah makanya itu kebanyakan planetarium itu bentuknya setengah bola. Ada nggak yang bentuknya bukan setengah bola? Ada banyak. Nanti kita bahas lah untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pastinya ada aja. Nah, jadi perbedaannya kadang itu orang-orang masih bingung membedakan antara planetarium dan observatorium. Jadi kalau planetarium itu tempatnya untuk simulasi benda-benda langit. Sedangkan untuk observatorium itu tempat untuk mengamati secara langsung. Jadi simulasi kalau di planetarium, kalau observatorium itu pengamatan secara langsung. Kita benar-benar melihat objeknya. Kalau itu matahari, berarti objek matahari. Kalau malam hari, ada bulan, ada bintang, ada planet-planet. Kita bisa langsung melihat objeknya. Nah, itu teman-teman. Ya, itu gimana kalau definisi dari Kak Afifa itu gimana? Apakah sama atau berbeda gitu? Iya, mungkin kalau dari definisi sama ya dengan yang disampaikan Bang Fika. Planetarium itu untuk mensimulasikan ya benda-benda langit menggunakan teknologi canggih gitu. Dan untuk lebih melihat nyatanya mungkin bisa dengan ke observatoriumnya, observasi langsung gitu menggunakan teleskop. Sama dengan Bang Fika, cuman memang benar dibilang Bang Fika kalau planetarium itu memang pada dasarnya itu dia berbentuk setengah bulat gitu ya, setengah lingkaran. Jadi seolah-olah kita itu beneran melihat keluar angkasa gitu. Benar ya Bang Fika. Jadi kalau kita di Oifumso mungkin kita masih yang ini ya, belum setengah lingkaran, kita masih yang videotron di depan layar. Flat ya? Mungkin iya, videotron, kita menggunakan videotron di depan. Jadi dia belum setengah lingkaran gitu. Mungkin segera ya Oifumso akan membangun di OIF cabang baru. Situ kita akan membuat planetarium seperti yang Bang Fika bilang tadi. Mohon itu ya luar biasa. Itu tadi jawaban dari kedua narasumber kita ya terkait dengan planetarium ya. Tapi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dari Najwa Barinuri. Hai kakak-kakak planetarium, mau nanya nih, apa sih hal paling mengejutkan yang kakak-kakak pelajari sejak terlibat langsung di planetarium yang sebelumnya nggak pernah terpikir sama orang awam, sama kalau seorang baru pertama kali masuk planetarium, pengalaman apa yang biasanya paling membekas bagi mereka? Dari Bang Fika, dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi pengalaman yang paling bekas itu terutama bagi narator ya, narator untuk anak-anak kecil. Jadi ketika ada kunjungan anak-anak, kemudian kita misalkan nih main-main di luar, itu tiba-tiba ada anak yang datang kita, ya itu kakak-kakak yang jelasin di planetariumnya. Nah itu seakan-akan kita, wah anak ini kenal kita gitu. Jadi kan seakan-akan perasaan kita itu senang banget dikenal oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu lebih mengenal ke kita. Nah pengalaman juga yang paling bekas itu biasanya di pengalaman sama jejaring koneksi. Jadi
kita punya pengalaman, banyak pengalaman nih tentang luar angkasa. Kita bisa belajar sesuatu, misalkan di langit itu sebenarnya ada miliaran bintang. Nah, kita bisa pelajari mulai dari karakteristiknya dan yang lainnya. Kemudian ada jejaring koneksi. Nah, yang paling membekas adalah ada beberapa kunjungan dari Menteri Agama. Jadi Pak Nasaruddin Umar pernah datang ke Planetarium UIN Wali Songo juga. Kemudian ada Miss Susana Hoffman, itu salah satu dari anggota IAU, International Astronomical Union, salah satu anggota dari Persatuan Astronomi Profesional Internasional atau seluruh dunia. Jadi itu pernah datang ke sini, dan banyak lagi ada duta besar dan yang lainnya. Itu salah satunya. Jadi kita bisa punya pengalaman, kemudian punya jejaring koneksi juga. Nah, kemudian hal yang paling diingat oleh anak-anak adalah ketika masuk ke planetarium itu, biasanya itu anak-anak seakan-akan itu merasa terbang beneran keluar angkasa. Wah, ini tadi kita habis terbang keluar angkasa ya. Nah, jadi ketika anak-anak itu sudah selesai itu, wah, langsung excitednya itu, wah, tadi habis diajak jalan-jalan keluar angkasa, kita melihat planet-planet, kemudian kita berkunjung ke bulan, matahari, terus kemudian menjelaskan, oh ternyata matahari itu ada tompelnya loh. Nah, kayak gitu. Jadi anak-anak itu lebih menarik lah kesannya kayak gitu. Seakan-akan diajak beneran terbang ke luar angkasa. Itu, Mas Dimas. Nah, bagaimana juga pengalaman dari Kak Viva ketika berada di Oi Fungsu? Bagaimana respon dari para pengunjung pada saat itu? Apakah hal yang sama dengan yang dilakukan oleh yang dilaksanakan di Planetarium UIN Wali Songo atau bagaimana? Ya, kalau mungkin dari pengalaman pribadi dulu ya, dari awal jadi narator itu, yang pertama agak terkejut, ternyata di planetarium ini menggabungkan sains dengan teater. Jadi kita nggak hanya harus paham sains, ternyata kita juga apa ya namanya, seperti berteater ya, tapi di belakang layar, seperti itu. Jadi suara kita harus terlihat bagus, kesalahan sedikit pun gitu ya, karena kita live, itu sih. Dan yang kedua seperti yang Bang Vika sampaikan tadi, ketika kita keluar dari setelah selesai acara simulasinya, anak-anak kebanyakan pasti excited atau ekspresinya bilang, wah ini ternyata tadi yang ngomong tadi kakak ini ya, ternyata tadi suara kakak ini gitu ya. Benar, kita merasa kayak dikenal gitu. Itu sih. Kemudian kalau dari tadi mungkin pertanyaan yang keduanya apa tadi Bang? Pengalaman apa yang biasanya paling membekas bagi mereka? Ya, pertama kali masuk planetarium itu biasanya kalau bahkan bukan anak sekolah aja, bahkan orang dewasa juga mereka kayak takjub, kayak wah saat lampu dimatikan gitu, apalagi pada saat mereka melihat simulasi benda-benda langit gitu. Itu sih yang buat mereka takjub ketika berkunjung ke planetarium. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber menjawab pertanyaan dari Najwa Barinuri. Nah, kita masuk pertanyaan selanjutnya dari FS_DHLA atau apa nih? Halo Kak, apa syarat supaya dapat bergabung menjadi tim planetarium? Ya, ini kedua nih, ada dua planetarium UIN Wali Songo Semarang dan juga Oi Fungsu. Jujur, saya pengen sekali menjadi seperti kedua narasumber kegiatan ini. Boleh kasih tipsnya nggak? Atau ada persyaratan khususnya? Ini siapa dulu nih yang mau menjawab? Dari Bang Vika atau dari Kak Viva dulu nih? Mungkin Bang Vika mau atau saya dulu? Ya, saya dulu nggak apa-apa. Ya, siap. Istirahat sejenak. Jadi kalau di Oi Fungsu yang selain kita harus menguasai di bidang sains ya, kayak ilmu falak gitu, jadi kalau untuk bergabung di tim planetarium kita juga mampu berbicara di depan umum gitu. Kemudian nyaman berbicara depan umum, terus bisa bekerja dengan yang namanya teknologi audiovisual gitu. Dalam artian kita bisa menyesuaikan suara kita gitu ketika kita ngomong di depan mereka atau bahkan ketika kita sebagai narator di belakang layar. Itu sih. Nah, kalau untuk skill atau kemampuan memang benar iya, kebanyakan
pasti harus memahami yang namanya sains atau ilmu falak ya. Tapi paling yang dasar-dasar lah, kayak misalnya kita tahu tentang tata surya, tahu tentang planet-planet gitu kan. Tapi yang paling utama itu sebenarnya kita punya kemauan gitu, punya kemauan dan bisa berbicara di depan umum. Itu sih, karena kita akan melayani kunjungan. Kalau dari Cara bergabungnya itu bagaimana? Tadi belum ada dijelasin cara bergabung. Kalau untuk cara bergabung mungkin boleh ya, mungkin boleh ikuti dulu kayak komunitas-komunitas astronomi gitu, atau mungkin bisa pantengin Instagram planetarium atau observatorium, lihat-lihat info-info magang atau relawan gitu. Karena setiap planetarium ataupun observatorium mereka itu tidak hanya menerima kunjungan di tempat atau di markas mereka, tetapi mereka juga diundang sekolah-sekolah atau universitas misalnya untuk melakukan penelitian, pelatihan, atau bahkan sekadar simulasi benda langit ke anak-anak sekolah. Itu seperti kalau salah satu program OIFUMS itu OIF Goes to School. Nah, di situ pasti kita membutuhkan yang namanya tambahan anggota atau relawan gitu. Jadi yang pasti pantengin terus sosial media observatorium ataupun planetarium tersebut. Nah, ini bagaimana kalau menurut dari Bang Vika? Kalau kita cara untuk bergabung ke planetarium UIN Wali Songo itu gimana? Misalnya ada syaratnya nggak begitu? Nah, untuk bergabung ke Planetarium UIN Wali Songo, biasanya kita membuka dengan skema magang. Jadi teman-teman nanti bisa ikut program magang. Nah, kebetulan tapi untuk program magang ini, untuk sementara kita khususkan untuk mahasiswa S1 maupun S2 di UIN Wali Songo. Itu berbagai jurusan itu bisa ikut. Nah, untuk orang luar gimana? Nanti ini masih kita coba, masih kita diskusikan. Nanti kalau goal mungkin orang luar bisa ikut bergabung menjadi program magang. Jadi nanti teman-teman bisa ikut program magang, pantengin aja di Instagramnya Planetarium UIN Wali Songo. Jadi nanti teman-teman akan diajarkan nih, walaupun nanti basicnya bukan di ilmu falak ataupun astronomi, misalkan di komunikasi penyiaran Islam, misalkan orang itu dari jurusan komunikasi penyiaran Islam, itu bisa. Nanti teman-teman bisa bergabung menjadi narator. Jadi sudah punya skill untuk komunikasinya, tinggal kita nanti ajarkan gimana sih materi-materi ilmu falaknya, materi-materi astronominya. Jadi nanti teman-teman bisa ikut dari program magang. Program magang ini nanti akan diajarkan mulai dari bagaimana menarasikan narator dari planetarium, bagaimana mengoperasikan, kemudian ada humasnya gimana, nanti di observatorium juga nanti ada program magangnya juga, bagaimana cara mengoperasikan teleskop, menjelaskannya. Nah, nanti melalui skema magang itu. Jadi nanti teman-teman bisa bergabung melalui skema magang. Khususnya dari teman-teman UIN Wali Songo, silakan nanti pantengin aja IG Planetarium Wali Songo, nanti akan dibuka magang kembali. Itu Mas Dimas. Iya, luar biasa. Ini kita jawab pertanyaan dulu nih. Ada pertanyaan dari kolom komentar. Ini dari Randy Optian ya. Halo Kak Bang, kalau kita berkunjung kita melakukan praktikum nggak seperti lihat benda langit atau penggunaan alat-alat? Itu di planetarium, kalau saya boleh tahu, untuk planetarium UIN Wali Songo itu dia ada praktikum nggak kira-kira? Pengamatan benda langit selain dari planetarium tadi, begitu? Ya, ada. Untuk Planetarium UIN Wali Songo biasanya untuk mahasiswa khususnya ilmu falak. Nah, baik S1, S2 biasanya ada praktikumnya. Nah, praktikumnya nanti karena alatnya yang tersedia termasuk teleskopnya ada di planetarium, jadi nanti akan praktikumnya akan ada di sini, di Observatorium UIN Wali Songo Semarang. Jadi ini sementara kita khususkan untuk mahasiswa dari UIN Wali Songo sendiri. Nah, untuk misalkan teman-teman yang ada di luar UIN, misalkan di sekolahan-sekolahan ingin mengadakan star party atau apa, nanti bisa nanti mengundang UIN Wali Songo, nanti kita akan datang ke sekolah tersebut dengan membawa alatnya. Jadi kita nanti akan mengamati secara langsung nih star party, berkunjung secara langsung di sana. Itu Mas Dimas. Itu untuk kunjungan di malam hari yang star party tadi? Ya, bisa. Nanti misalkan teman-teman dari sekolah SD, SMP maupun SMA mau mengadakan star party di malam hari, nanti tinggal kirim surat aja ke Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang, bahwasanya kita nanti akan mengundang Planetarium untuk mengadakan star party.
Nah, nanti kita akan menerjunkan tim dengan membawa alatnya nanti untuk terjun ke lapangan secara langsung. Jadi nanti teman-teman akan mengamati di malam hari secara langsung bintang itu seperti apa, terus kemudian planet-planet, kemudian nanti mengamati bulan dan yang lainnya. Tuh. Dan itu sistemnya booking atau bagaimana itu Bang? Kalau misalkan kalau di Oifumsu ya nanti boleh dijelaskan oleh Kak Afifa itu kan kalau di UIN Wali Songo Semarang itu dia booking misalkan dari sekolah ini nih mau start party pada malam minggu depan begitu kan, atau dari tim sendiri yang mengadakan kegiatan, nanti kita akan mengadakan start party, boleh teman-teman yang mau join silakan bergabung, atau bagaimana sistemnya? Ya, ada dua skema. Yang pertama itu adalah dari sekolahannya. Jadi sekolahannya itu yang mengundang kita untuk datang ke sekolahannya dengan membawa alat-alatnya, alat-alat lengkap. Nah, skema yang kedua, kita sendiri yang mengadakan observasi dan melibatkan masyarakat umum. Tapi itu biasanya tempatnya di UIN Wali Songo sendiri. Misalkan momen gerhana yang kemarin ada tanggal 3 Maret. Nah, itu kita membuka secara umum. Jadi kita bikin pamflet, kemudian bahwasannya UIN Wali Songo akan mengadakan observasi gerhana bulan nih. Silakan bagi teman-teman masyarakat umum untuk bisa bergabung, ini sifatnya free. Nah, itu nanti untuk observasinya nanti sifatnya free. Nanti silakan untuk teman-teman umum maupun dari sekolah mau kunjungan untuk mengamati pengamatan gerhana secara langsung kan bisa langsung datang ke planetarium dan observatorium UIN Wali Songo Semarang. Gitu. Baik, terima kasih Bang Vika. Untuk Kak Afifa ini gimana nih? Kalau misalkan pengamatan itu bagaimana? Kalau di Oifumsu ya, kalau pengamatan mungkin kita lihat dulu kegiatannya. Kalau misalnya pengamatan yang setiap awal bulan atau setiap momen itu kita tidak terbuka untuk umum, hanya tim peneliti dan mahasiswa ilmu falak aja gitu. Tapi kalau misalnya ada seperti kemarin gerhana bulan atau misalnya kegiatan-kegiatan lainnya, itu kita bisa kita sampaikan di sosial media dan itu biasanya terbuka untuk umum gitu. Nah, salah satunya itu kita ada kegiatan seperti OIF Camp. Kalau tadi dari Bang Vika namanya Star Party ya Bang? Ya, Star Party. Pengamatan malam ya Bang? Ya, itu biasanya di lokasi yang minim polusi juga ya Bang? Kayak di pegunungan gitu, bukit gitu? Iya. Biasanya kita di tempat yang minim polusi, jadi kita nanti akan naik nih ke Medan. Kadang kita malah pergi keluar kota, jadi kita pergi keluar kota untuk mengadakan bareng-bareng nih. Masyarakat yang sekitar situ silakan bisa merapat kayak gitu. Iya, kalau Oifumsu Bang programnya seperti itu namanya OIF Camp. Itu kita juga keluar kota, tapi masih sekitar Sumatera Utara. Gitu kayak misalnya dari kita di Medan, misalnya pengamatannya OIF Camp-nya di Parapat gitu atau di kota-kota lain yang memang minim polusi cahaya. Nah itu biasanya kegiatannya itu gratis gitu. Kegiatannya gratis, tapi kalau mau berangkat sama Oifumsu, tentu kan kendaraan transportasi dari Oifumsu, bahkan makan, tempat tenda juga dari Fumsu, jadi cukup membayar itu aja gitu. Kalau untuk kegiatannya free, gratis. Nah itu biasanya kita adakan 2 bulan sekali kegiatan itu. Jadi kalau pengamatan yang di Oifumsunya itu hanya tim peneliti saja. Paling kalau kegiatan kayak pengamatan gerhana bulan baru terbuka untuk umum. Itu sih kalau dari Oifumsu. Nah itu ya teman-teman ya, nanti kalau teman-teman pengen mengikuti pengamatan malam selain dari kegiatan kunjungan planetarium tadi, boleh nanti ya dihubungin sesuai dengan yang dijelaskan tadi dari Planetarium UIN Wali Songo Semarang dan juga Oifumsu ya. Itu udah dikasih ya penjelasannya ya teman-teman ya dari FS Dila. Oke, pertanyaan dari selanjutnya dari Fania Azahra. Kak, mau nanya dong, di planetarium itu apakah banyak planet-planet ya Kak? Terus Kak, di planetarium itu kita ngapain aja? Apakah kalau sudah berkunjung ke planetarium kami bisa disebut seorang astronot enggak? Itu sebagian udah dijawab sih, cuman teman-teman mungkin dikasih penjelasan sedikit lah dari kedua narasumber kita. Kita mulai dari Bang Vika dulu. Oke. Jadi tadi teman-teman masih ada yang beberapa yang masih bingung ya tentang planetarium. Kita akan jelaskan sedikit lagi lah. Tentang planetarium itu, berarti planetarium itu adalah untuk mensimulasikan benda-benda langit. Nah, apa saja itu benda-benda langit? Ada planet, kemudian ada matahari, ada bulan, bintang-bintang, asteroid, komet, dan masih banyak yang lainnya.
Jadi nanti teman-teman tidak hanya melihat planet saja, nanti akan diajak terbang keluar angkasa, melihat matahari. Ternyata matahari itu punya tompelnya. Nah, kemudian mengajak terbang ke bulan, bagaimana pendaratan di bulan. Seakan-akan kita akan mendarat ke bulan. Nah, nanti jadi teman-teman itu nanti akan dijelaskan juga. Jadi seakan-akan teman-teman akan diajak terbang keluar angkasa. Jadi cosplay sebagai astronot lah. Nah, kemudian tadi ada pertanyaannya, ketika sudah kunjung ke planetarium, apakah sudah bisa disebut dengan astronot gitu ya? Wah, menarik nih. Nah, sebenarnya kita bedah dulu istilah astronot. Sebenarnya kalau astronot itu adalah orang yang menjelajah luar angkasa. Nah, sebetulnya itu ada 3 istilah nama, yaitu astronot, kemudian ada kosmonot, ada taikonaut. Nah, sebenarnya astronot sendiri itu adalah penjelajah luar angkasa yang dari Amerika Serikat atau NASA. Nah, sedangkan kalau kosmonot itu biasanya penjelajah dari Rusia. Orang Rusia yang melakukan penjajahan langit itu disebutnya dengan kosmonot. Kemudian ada taikonaut. Kalau taikonaut itu dari Tiongkok. Nah, tapi secara umum semuanya bisa kita sebut dengan astronot. Nah, jadi orang itu disebut astronot itu ketika dia sudah terbang melewati atmosfer bumi. Jadi dia sudah terbang melewati atmosfer bumi itu jaraknya mungkin sekitar 100 km lah. Tentunya orang tersebut itu sudah pernah mengikuti pelatihan secara selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, tentunya yang sekarang ini nanti kan akan ada peluncuran Artemis 3 ya. Nah, kemungkinan itu astronotnya itu sudah melakukan pelatihan mulai dari sekarang. Melatih bagaimana nanti ketika dia berjalan di gravitasinya yang sekian di bulan, seakan-akan dia berada di bulan. Kemudian tentunya dia sudah memiliki sertifikasi juga secara resmi. Nah, baru dia nanti disebut dengan astronot. Itu Mas Dimas. Iya, luar biasa ya. Mungkin itu udah cukup lah untuk menjawab pertanyaan dari tadi. Jadi, terima kasih ya Pak Nia Zahra yang untuk pertanyaannya. Kalau gitu, kita masuk pertanyaan selanjutnya dari Benny Eko Yulian Pribadi 29. Untuk kedua narasumber, apakah ada device yang cocok untuk digunakan sebagai planetarium ini? Kalau menurut dari Kak Pipa, ada nggak device yang cocok tuh untuk planetarium ini? Kalau device yang cocok untuk planetarium ini ya mungkin bisa untuk edukasi di sekolah atau bahkan di rumah sendiri ya. Ada sih dari yang sering kita lihat ya, kemarin bahkan sempat viral juga di TikTok itu nama aplikasinya, nama device-nya, nama alatnya itu Star Projector ya, yang dia bisa menampilkan langit, kemudian tapi dia terbatas, dia hanya beberapa langit-langit atau benda-benda langit yang memang mereka program di dalam device itu aja. Kalau nggak salah seperti itu, dia tidak seperti software yang kita pakai di layar monitor komputer yang luas atau bahkan banyak bisa kita explore. Kalau di device itu hanya itu aja, dia hanya beberapa program yang mereka masukkan di dalam alat itu gitu. Jadi ada, kalau untuk buat planetarium ini mungkin bisa untuk edukasi ya di sekolah atau bahkan untuk sendiri di rumah, itu ada namanya Star Projector namanya. Star Projector ya, itu untuk device-nya ya. Bentuknya seperti CCTV rumah itu yang bisa mutar 360 itu. Nah, kemudian mungkin bisa juga kita buat sendiri dengan pakai proyektor biasa ya, yang sering kita pakai di sekolahan. Itu mungkin bisa menggunakan software namanya Stellarium. Selain Stellarium juga ada Space aplikasinya ya. Kemudian itu sih, atau bisa dengan VR itu, virtual reality itu yang membuat kita seakan-akan benar di luar angkasa. Mungkin bisa dengan itu, kalau dengan budget yang lumayan besar bisa pakai alat itu. Jadi ada beberapa banyak kita bisa buat planetarium ini sendiri. Nah, dari Bang Vika, itu ada gambaran nggak tadi dengan pertanyaan tadi itu untuk membuat sebuah planetarium ini itu kira-kira pakai device apa? Gitu. Oke. Jadi kembali lagi mungkin menyesuaikan budgetnya ya. Jadi tergantung nanti teman-teman mau
memilih yang flat projector, artinya layar datar, ataupun nanti yang dome atau misalkan kubah setengah lingkaran. Itu nanti spesifikasinya juga beda. Kalau flat projector, nanti teman-teman bisa nih menggunakan proyektor yang biasa sering digunakan itu. Nah, yang biasa sering digunakan di acara-acara itu bisa tinggal nanti aplikasinya pakai Stellarium yang gratis juga ada, atau misalkan yang sedikit berbayar tapi lumayan murah juga. Nah, ada itu namanya Space Engine dan yang lainnya itu ada. Nah, kalau teman-teman itu basisnya ini ya flat projector, atau bahkan ada itu aplikasi di website itu yang tentang simulasi-simulasi benda langit itu juga ada banyak yang open source, gratis atau maupun berbayar. Nah, kalau teman-teman mau konsepnya yang kubah atau bentuknya dome setengah lingkaran itu ada. Kita bikinnya tergantung mau yang fix permanen atau yang mobile. Jadi sebenarnya ada banyak nih. Mobile berarti itu bisa dilipat. Jadi kayak sebuah balon ya, balon yang kubah itu yang bisa dipompa itu. Jadi kalau teman-teman lihat nanti coba aja namanya mobil planetari, di search di Google aja mobil planetari, itu nanti ada yang menggunakan kayak semacam biasanya yang ada di pasar malam yang kayak trampolin tuh loh, yang bisa loncat bisa dipompa itu. Nah, itu nanti ada yang bentuknya kubah setengah lingkaran. Jadi screen-nya itu nanti pakai itu. Tinggal teman-teman cari proyektornya yang sifatnya Fish A. Fish A itu dia itu bisa menampilkan gambar melengkung. Istilahnya dia kayak semacam 180 lah. Jadi gambarnya bukan flat lagi tapi melengkung. Itu karakteristik dari proyektor Fish A. Ada banyak sih, tergantung menyesuaikan budgetnya. Untuk softwarenya nanti tinggal menyesuaikan saja. Jadi bisa software yang open source ataupun software yang berbayar. Untuk sound systemnya nanti bisa menyesuaikan, lightingnya bisa apa istilahnya? Ya nyoba-nyoba lah. Kira-kira yang disesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Itu banyak sih softwarenya, ada Space Engine juga, kemudian Stellarium dan yang lainnya. Itu sih Mas. Ya, terima kasih ya Bang Benny. Ya, Bang Benny Eko Yulian Priadi 29 itu tuh. Kita lagi-lagi ujung-ujungnya ya terkait itu pembuatan yang seperti itu tuh apa namanya? Duitnya dulu. Budgetnya dulu ya kan. Ya karena kan kita kan dia harus effort ya, kalau pengen yang lebih bagus, lebih menarik ya memang harus effort. Dan mungkin yang dimaksud dari Bang Benny tadi itu dia pengen buat untuk anak-anak gitu kan, misalnya ada adik untuk di rumah bagi jadi bahan pembelajaran terkait dengan pengenalan ilmu astronomi. Ya baik, terima kasih banyak ya. Lalu kita selanjutnya kita ada pertanyaan dari Syahhiran Nasuti NST 2005. Apa kayak bedanya? Ini tadi kayaknya sudah dijawab deh ya. Mungkin kita skip aja dari Syahira, nanti boleh di nanti ini live streaming kita nanti kita akan upload ya videonya, nanti boleh diulang lagi, boleh dilihat lagi ya untuk jawaban yang dari pertanyaan tadi. Selanjutnya kita masuk pertanyaan selanjutnya itu dari ini Toat underscore ya. Menurut kedua narasumber, apakah hadirnya teknologi planetarium membuat manusia semakin dekat dengan astronomi karena mampu menghadirkan semesta ke hadapan manusia, atau justru semakin menjauh karena manusia tidak lagi merasakan pengalaman langsung menatap langit dan berdialog dengan alam semesta? Kita mau minta gambaran dulu dari Bang Vika, itu gimana untuk pertanyaan yang tadi? Oke, terima kasih. Jadi dengan hadirnya planetarium sendiri itu malah kita akan lebih mengenal dengan dunia astronomi. Jadi yang awalnya ketika orang itu melihat bulan, oh bulan itu seperti itu sih. Tetapi ketika dia hadir di planetarium, oh ternyata bulan itu nggak mulus loh. Dia ada kawah-kawahnya. Nah, misalkan matahari juga. Matahari itu nggak bulat sempurna loh. Dia ada tompel-tompelnya ternyata. Tompelnya ada banyak ternyata. Nah, jadi seakan-akan itu kita lebih mengenal dunia astronomi. Dan bahkan kita bisa merasakan bahwa kita itu sebenarnya alam semesta itu luas sekali loh. Kita hanya sebutiran debu daripada alam semesta kita. Jadi kita mengajak terbang keluar angkasa, seakan-akan bumi itu hanya sekedar titik saja. Jadi bumi itu sekedar titik dari banyaknya bintang-bintang, banyaknya planet-planet, luasnya alam semesta kita. Itu Bang. Nah itu gimana menurut dari Kak Afifah? Pertanyaannya mungkin boleh diulang tadi? Ya, menjauhkan. Jadi kalau kehadiran dari planetarium itu membuat manusia atau orang-orang itu lebih dekat atau semakin menjauh karena sudah mengenal
Tadi kalau dari jawaban dari Bang Vika malah semakin mendekat gitu karena lebih penasaran gitu dengan hasil-hasil objek yang dihasilkan atau yang ditampilkan begitu. Jadi kalau menurut Kak Afifa itu bagaimana? Apakah sama jawabannya ataukah ada perbedaan Iya, pemikiran? kalau dari pendapat saya sendiri ya, dengan kita adanya planetarium, malah benar dibilang Bang Vika tadi, semakin mendekatkan kita, semakin kita lebih apa ya, penasaran, semakin terus ingin mencari tahu tentang alam semesta gitu, karena dengan planetarium tadi. Nah mungkin ada sebagian mungkin ya yang merasa udahnya saya lihat semua di planetarium tadi, mungkin gitu ya. Jadi yang ditakutkan hilang ketertarikan atau hilang takjubnya dengan melihat langsung gitu ya. Nah itu tadi seperti yang sebelumnya sudah disampaikan dengan Bang Vika dan juga dari saya dari Oifomsu. Jadi itulah pentingnya kenapa setelah kita menyaksikan yang namanya simulasi di planetarium, kita perlu yang mengobservasi langsung menggunakan teleskop gitu, atau bisa dengan memberi mereka seperti tugas. Nah ini loh benda langit yang bisa kita lihat nanti malam, kita lihatlah dari aplikasi Stellarium gitu kan. Nah mungkin nanti boleh adik-adik atau teman-teman lihat di langit malam di jam segini gitu. Jadi kan membuat mereka tidak hanya tertarik dengan teknologi canggih, tetapi mereka juga tertarik untuk melihat langsung langitnya gitu. Jadi mereka tidak lupa dengan alam semesta atau dengan langit yang nyata kita lihat langsung gitu. Nah kalau di Oifumsu sama juga ya dengan Planetarium Winwali Songo. Setelah kita misalnya mengetahui atau mengenal atau melihat lebih dekat matahari dari aplikasi Stellarium, kita juga memberi kesempatan kepada seluruh pengunjung untuk melihat langsung mataharinya menggunakan teleskop gitu. Jadi balance, seimbang. Jadi tidak ada dengan kita sudah suka dengan planetarium kita jadi melupakan melihat langit secara langsung gitu. Jadi itu sih kalau dari Oifumsu. Tunggu, saya mau nanya nih, abang lagi di ini ya, lagi di ruang planetarium ya? Saya sedang di teaternya. Nah, kemudian kalau misalkan nanti mau melihat ruangan planetarium, nanti saya akan pergi ke sana. Kebetulan ada di seberang ruangan inilah. Jadi karena kita tadi kan, begitu. ya, ini gedung ruang teater biasanya untuk seminar-seminar. Jadi ruang planetariumnya itu terpisah. Boleh diarahkan dulu, saya agak sedikit penasaran nih. Diarahkan dulu di sekitar tadi bangku-bangku yang berjajar tuh kayaknya menarik begitu. Nah, ya, ini adalah ruang untuk seminarnya. Jadi ini biasanya orang-orang kalau misalkan ada seminar atau ada rapat atau ada tamu undangan, biasanya menggunakan ruangan ini. Jadi di sini ada layarnya nih di atas. Nah, untuk ruangan planetariumnya itu terpisah. Jadi ini bukan ruangan planetarium, ini ruangan teatrikal. Jadi ruangannya nanti akan ada di sebelah. Kalau misalkan nanti teman-teman mau melihat-lihat ruangan planetarium, nanti bisa, nanti saya ajak tur ke sana. Karena kebetulan tadi itu di jam 9:30 tadi ada kunjungan, jadi makanya kita nggak berada di planetarium nanti. Nah ini kebetulan sudah selesai, nanti kita akan ajak jalan-jalan ke sana lah, lihat-lihat. Boleh. Ini sebelum kita nanti mau tur, tapi ini nggak usah lama-lama bang, nanti cepat aja nggak apa-apa ya, karena waktu kita juga biar biar menyelesaikan waktu. Ini ada pertanyaan nih di kolom komentar dari Santi Kurniati. Kamu mau tahu cara dapat tiketnya? Itu cara dapat tiketnya gimana? Oke, untuk berkunjung ke Planetarium Winwali Songo, silakan nanti bisa menghubungi adminnya. Jadi nanti akan dicarikan jadwal atau teman-teman bisa membooking di waktu tertentu. Setelah itu nanti setelah membooking, nanti kan sudah reservasi ya. Nanti silakan di hari H kunjungan nanti bisa datang untuk membeli tiketnya. Nanti akan ada petugas registrasinya di sana. Jadi nanti setelah membooking, jadi yang penting itu reservasi dulu, booking dulu. Setelah itu nanti hari H silakan bisa datang. Karena takutnya kalau nggak reservasi nanti takutnya kuotanya itu sudah penuh. Jadi malah nggak bisa ikut nantinya. Itu. Ya, begitu ya Kak Santi ya. Nanti kalau misalkan mau tiket dari Planetarium Winwali Songo Semarang, nanti boleh nanti dihubungi atau kunjungin aja dari sosial media, khususnya di Instagram dari Planetarium Winwali Songo Semarang. Kalau misalkan mau ke Medan, ya kita ada Oifumsu, nanti bisa hubungi
ke nomor kontak atau kirim aja pesan di akun sosmednya Oi Fungsu begitu. Kalau gitu boleh saya Kak, instrumen atau teleskop utama di Planetarium UIN Semarang itu menggunakan tab apa? Ini dari pemburu underscore langit dot malam. Ini itu tab apa kira-kira Bang Novika? Oke, wah menarik sekali nih. Jadi teleskop utama, kita punya satu teleskop utama. Jadi di observatorium itu punya dua teleskop. Yang pertama adalah portable, itu ada empat teleskop. Kemudian ada satu yang main teleskop atau teleskop utamanya. Itu dia itu sudah memakai konsep mountingnya, itu dia pakai ekuatorial, Jerman ekuatorial. Jadi nanti itu biasanya dikhususkan untuk objek-objek deep sky object DSO. Jadi untuk penelitian. Salah satunya adalah yang kemarin itu kita sedang melakukan pengamatan asteroid-asteroidnya, yang mana nanti Oi Fungsu juga ikut, kemudian ada Boska, kemudian ada dari observatorium lain. Nah, itu biasanya pakai yang teleskop utama karena geraknya lebih halus, kemudian diameternya lebih besar, dan juga kameranya lebih bagus. Itu. Baik, luar biasa. Spill harganya dong. Wah, harganya lumayan mahal, jadi salah satu teleskop yang paling mahal, sekitar berapa ya? 2,5 kayaknya. 2,5 apa ini? 2,5 M. Nah, itu bukan lumayan mahal, ini mahal. Jadi memang teleskopnya itu yang untuk bukan kalau misalkan banyak duit ya mungkin pribadi bisa, tapi kalau misalkan itu ya biasanya untuk lembaga-lembaga yang punya teleskop yang seperti itu ya Bang ya. Iya. Termasuk yang ada di Oi Fungsu juga. Benar kan Kak Afifah? Iya benar. Benar ya. Oke, luar biasa. Boleh ya kita untuk closing akhir, boleh ditur dulu kita sebentar bagaimana untuk menampilkan ruangan-ruangan yang ada di Planetarium UIN Wali Songo Semarang. Boleh dipersilakan Bang Vika. Oke, saya akan melakukan tur nih. Jadi kebetulan kalau yang di sini itu ruangan teater ya. Ini ada ruang untuk biasanya seminar-seminar. Kalau yang di planetarium itu ada di sebelah samping. Itu jauh nggak posisi dari situs ke planetariumnya? Ruangannya ada di sebelah sih. Oh, sebelah doang. Ya, ya. Ya, ada di sebelah. Ini teman-teman yang kita lihat ya, ini yang teman-teman netizen yang di Oi Fungsu yang belum pernah ke Planetarium UIN Wali Songo Semarang, boleh kita lihat ya dulu gambaran ruangan-ruangan yang ada di sana. Gitu. Nah, adalah ruangan teatrikal dari planetarium. Kursi-kursinya ini totalnya itu dia menghadap layarnya ke atas. Sekitar totalnya itu 190. Kalau teman-teman biasanya mau kunjungan itu maksimal ada 190. 190 orang maksudnya begitu Bang? Ya, 190 orang. Lebar banget ya? Jadi, luar biasa. nah, ini kalau melihat kayak gini, jadi nanti melihatnya ke atas semua. Wah. Jadi nanti melihatnya bisa ke atas kayak gini. Ada 2 proyektor itu. Jadi proyektornya ada 2. Nanti layarnya itu akan menampilkan layar di atas seperti ini. Nah, ini gambaran kalau misalkan pengen buat mini planetarium ya teman-teman ya. Ya, kalau buat mini nanti silakan bisa menyesuaikan budgetnya saja. Nah, Iya. karena Oke, mungkin ada pertanyaan lain terkait mumpung saya masih berada di planetarium. Gimana Kak Pak, ada pertanyaan nggak kira-kira? Gambaran dari Oi Fungsu terkait dengan di Planetarium UIN Wali Songo Semarang. Luar biasa ya. Untuk itu ruangan planetariumnya ya Bang? Ya, ruangan planetariumnya. Bedanya kalau sama ruangan teaternya Bang, tapi sama-sama dome kelihatannya. Kalau yang teater itu dia layarnya flat. Jadi layarnya flat, dia bukan dome. Kalau yang ini dia bentuknya kubah setengah bola. Jadi langsung melihat ke atas semua. Luar Jadi biasa kalau ya. yang teater tadi untuk biasanya untuk
mengadakan seminar-seminar. Kalau mahasiswa ada seminar biasanya pakai ruang teater itu, seminar nasional dan yang lainnya. Nah, kalau misalkan kunjungan-kunjungan nanti biasanya akan diajak ke ruangan planetarium yang ini. Setelah dari observatorium, dia akan diajak ke ruangan ini. Itu Ini para kunjungan bagaimana tadi Pak? itu yang kursinya bisa bergerak ya Bang? Ya, itu seakan-akan, jadi sebenarnya kursinya itu tetap, cuman nuansanya anak-anak itu seakan kayak goyang gitu, bergerak. Mungkin karena efek dari soundnya yang menggelegar, jadi akhirnya kayak ada getaran itu seakan-akan kursinya gerak. Padahal itu emang kursinya emang sudah tetap fix. Oh gitu. Luar biasa ya, bisa jadi referensi untuk Oifumsu ya nanti di Barus Siap. dibangun yang planetariumnya Dom. Terima kasih Bang Ya. Vika udah tur Ya. nih ke Kinsun ya, kami ke sana ditunggu. Ya, kami tunggu nanti kehadirannya di Unwali sama Semarang. Dan juga nanti mungkin kapan-kapan kita juga harus ke sana juga nih melihat OFMC juga nih. Iya, kami tunggu. Kita main-main ke sana. Siap. Oke. Insyaallah. Baik, luar biasa tadi ya, itu kita sudah room tour ya. Ini kalau misalkan kunjungan di Planetarium Immanuel Semarang, selain dari ruangan ini, ada ruangan lain lagi gitu Pak? Ada, ruangannya adalah di Observatorium Immanuel sama Semarang. Kebetulan kalau yang di sini itu adalah lantai 2, nanti ada observatoriumnya di lantai 3. Mau lihat-lihat di lantai 4 naik nanti. Ini kunjungan udah pada selesai ya di sana? Ini udah selesai, nanti di jam 2 lagi karena ini kan mau mendekati sholat Jumat ya, jadi sudah selesai di jam 10:30 tadi. Oh oke, baik ya. Mungkin kita cukupkan aja. Mungkin kita boleh kita kolaborasi lagi berkaitan dengan Q&A atau yang lain ya, begitu ya, kolaborasi lain mungkin kita bisa kolaborasikan ya. Mungkin untuk saat ini karena waktunya sudah habis ya teman-teman ya, mohon maaf ya, sayang sekali ya kita nggak bisa meneruskan ini karena sebenarnya seru sekali penjelasan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan sama kedua narasumber kita pada hari ini ya. Selanjutnya itu ada Q&A yang ke-38. Ini kita belum konsep, tapi tentu narasumbernya kita hadirkan narasumber yang terbaik yang bisa untuk teman-teman dapat saling sharing ya, begitu. Nah, baik, terima kasih Bang Pika atas waktunya. Sama-sama. Ya, luar biasa. Dan Kak Afifah, terima kasih banyak. Ya, mungkin teman-teman kita akhiri langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bang. Nah. Kita lagi. Oke.